Sama aku Fezali Firawananti. Aku dari kelas akuntansi reguler 2 Mercubuana Warung Buncit. Kali ini aku mau bahas topik yang sering banget kita dengar, tapi mungkin jarang kita pikirin lebih dalam, yaitu teori akuntansi. Pernah gak sih kalian berpikir kenapa akuntansi itu bisa disebut sebagai seni, teknologi, dan sains? Ternyata perjalanan akuntansi itu panjang banget. Mulai dari catatan sederhana ribuan tahun lalu sampai sekarang dengan sistem digital yang kita gunakan. Jadi di video kali ini aku akan bahas secara singkat sejarah akuntansi. Lalu aku akan bahas kenapa akuntansi disebut sebagai sains, seni, dan teknologi. Yuk kita mulai. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sejarah akuntansi. Kalau kita balik ke masa lalu, konsep akuntansi itu sebenarnya sudah ada dari sejak 5.000 tahun lalu di zaman Mesopotamia. Saat itu para pedagang mencatat hasil dagangan, pajak, dan hasil panen di atas lempengan tanah. Lalu di zaman Mesir kuno dan zaman Romawi, pencatatan akuntansi mulai dipakai di kerajaan untuk mengatur aktivitas administrasi dan perpajakan di kerajaan saat itu. Nah, tonggak pentingnya muncul di tahun 1494. Ada yang udah lahir belum? Kayaknya sih belum ya. Saat itu, seorang biarawan asal Itali, namanya adalah Luca Pacioli, menulis buku berjudul Summa de Arithmetica. Dalamnya dia menjelaskan cara pencatatan berpasangan, atau yang sekarang kita lebih kenal dengan double entry bookkeeping. Nah, sistem inilah yang menjadi dasar model akuntansi hingga saat ini di masa modern. Nah, setelah itu akuntansi terus berkembang, apalagi setelah revolusi industri ke abad 18. Perusahaan semakin besar, transaksi makin kompleks, jadi dibutuhkan sistem pencatatan yang benar-benar teratur dan dapat dipercaya. Masuk ke abad 20, akuntansi mulai diatur lebih formal lewat teori dan standar. Sampai akhirnya muncul lembaga seperti IASB yang bikin standar internasional. Nah, kalau di Indonesia kita itu punya DSAK, PSAK, atau lembaga IAI. Jadi bisa dibilang akuntansi berasal dari sebuah catatan yang sederhana menjadi sistem global yang digunakan di bisnis di seluruh dunia. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu akuntansi sebagai seni. Kenapa sih akuntansi dikatakan sebagai seni? Karena di dalamnya itu terdapat pertimbangan, kreativitas, dan judgement dari si akuntan itu sendiri. Misalnya, pemilihan metode penyusutan, mau pakai garis lurus atau saldo menurun, atau saat memperkirakan piutang tak tertagih. Akuntan itu perlu menilai seberapa besar piutang itu bisa tertagih dan tidak tertagih. Jadi kalau ada dua orang akuntan dihadapkan dengan case atau situasi yang sama, keduanya bisa saja menghasilkan laporan keuangan yang berbeda. Karena disitulah adanya dibutuhkan kreativitas dan judgement dari seorang akuntan, yang dimana ini bisa disebut sebagai seni. Artinya akuntansi itu bukan hanya sekedar angka dan rumus, tapi juga seni yang menyajikan informasi, laporan kondisi keuangan secara relevan dan wajar. Pembahasan yang ketiga, akuntansi sebagai sains. Kenapa akuntansi bisa dianggap sebagai sains? Karena akuntansi juga memiliki prinsip, konsep, dan teori yang sistematis. Bisa diuji dan juga bisa diterapkan berulang kali. Contohnya, kita punya prinsip dasar seperti going concern, itu perusahaan yang diasumsikan akan terus beroperasi, atau accrual basis, yaitu pendapatan yang diakui pada saat terjadi, bukan kas diterima. Dan juga konsistensi, yaitu di mana metode harus ditetapkan secara konsisten. Nah, semua ini itu adalah hasil dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh para ahli akuntansi. Jadi, walaupun ada unsur seninya, akuntansi juga memiliki prinsip dan berdiri di atas dasar ilmiah yang kuat, agar informasi mengenai kondisi keuangan bisa dilaporkan secara relevan dan dapat dipercaya untuk mengambil keputusan.
Nah, karena kita sudah bahas akuntansi sebagai seni, sebagai sains, dan sekarang ada akuntansi sebagai teknologi. Kalau dulu akuntansi dikerjakan di atas lempengan tanah di zaman Mesopotamia dan di zaman era modern, sebelum adanya digitalisasi, akuntansi dilakukan secara manual di buku besar. Tapi sekarang akuntansi dilakukan bisa dengan secara digital, mengikuti dengan perkembangan teknologi. Mulai contohnya dari Excel, dari sistem akuntansi di kantor-kantor kalian, seperti Accurate, Journal, SAP, sampai sistem berbasis cloud atau web-based atau desktop-based yang bisa otomatis mencatat transaksi yang dimana bisa memudahkan para akuntan untuk melakukan pekerjaannya. Tahu nggak sih, bahkan itu sekarang sudah muncul teknologi yang namanya AI atau Artificial Intelligence dan Blockchain Accounting. Dan kerennya AI dan Blockchain Accounting itu bisa mendeteksi kesalahan secara otomatis dan juga menjaga keamanan data. Ya, meskipun zaman sudah berubah dan teknologi semakin berkembang dengan pesat, prinsip akuntansi tetaplah sama. Jadi kalau kalian adalah accountant, kalian jangan takut pekerjaan kalian digantikan oleh AI atau teknologi, karena teknologi yang sekarang itu hanya mempermudah pekerjaan kalian saja, bukan menggantikan. Oke? Kalian masih tetap bisa bekerja. Jadi kesimpulannya adalah akuntansi bukan hanya sekedar mencatat angka. Dari sejarahnya, kita belajar bahwa akuntansi itu memang menjadi kebutuhan manusia untuk mencatat, memahami, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi. Jadi, akuntansi disebut seni karena butuh pertimbangan, akuntansi disebut sains karena didasari teori dan prinsip, dan dikatakan teknologi karena akuntansi bergerak mengikuti perkembangan zaman. Sekarang, kalian bisa ngerjain kan di laptop dan di komputer? Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa menambah wawasan kalian semua tentang teori akuntansi. Bye-bye, assalamualaikum.